Bahkan Allah sampai mengancam bahwa harta benda yang tidak dizakati, tidak bersedekah akan dikalungkan kepada mereka. Ada yang mengatakan berupa ular, ada yang berupa beban. Sampai seperti itu Rasulullah mendoktrin, mengajarkan kepada umatnya agar jangan sampai besok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 10 kita kembali mempelajari pelajaran kita Quran hadis, yang mana kita kemarin telah mempelajari hadis secara lugawi. Sekarang kita tingkatkan kembali bagaimana hadis secara terperinci atau istilahi. Jadi ada namanya etimologi dan terminologi ya. Namun sebelum kita bicara lanjut, kemarin saya baru sampai kepada beberapa hal yang menjadi kriteria hadis. Baru saya singgung satu. Artinya bahwa hadis itu harus disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi semua hadis itu larinya adalah ke Rasulullah, bukan kepada nabi-nabi yang lain, misalnya Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Musa dan sebagainya. Jadi pertanggungjawaban apa yang kita jadikan pedoman, jadikan hukum sesuai dari hadis taraktu umroh ini, bantandillu mantartu bima, kita boleh sunat Nabi. Jadi sunat Nabi ini adalah menjadi referensi bahwa bisa dikatakan hadis ketika kita itu menyandarkan atau mempertanggungjawabkannya kepada Rasulullah SAW. Jadi kita, langkah kita, kemudian pembicaraan kita, perbuatan kita tidak ada yang menyimpang dari Rasulullah. Itu maksudnya disadarkan ke sana. Rasulullah sudah diberi doktrin, pelajaran oleh Allah melalui malaikat Jibril, beberapa hal yang menyangkut hukum syariat Islam. Bagaimana umatnya mulai di zaman Rasulullah sampai hari ini tetap bisa konsisten, yaitu dengan cara memedomani hadis yang hadis itu disadarkan kepada Rasulullah, tidak yang menyimpang. Siapapun yang mengatakan ajaran Islam tetap dulu-dulunya membaca ajaran Rasulullah ya. Sholatnya pun sesuai sholat Rasul, sampai shollu kama ra'aitumuni usolli, pesannya seperti itu. Bersolatlah kalian sebagaimana kamu lihat satu sholat. Jadi sholat yang kita lakukan itu sudah tersandar, tertanggung jawab pada Rasulullah, sudah benar menurut Rasulullah, tidak kepada nabi-nabi yang lain. Makanya ketika kita lakukan perbuatan, kita beribadah ini sebagai saksi Rasulullah kepada Allah. Di mana letak keberhasilan dakwah Rasulullah kepada umatnya? Maka buktinya adalah ibadah kita sampai hari ini. Rasulullah banyak saksi kepada umatnya. Apa keberhasilan dakwah Rasulullah mengajarkan sholat di Madinah dan di Mekah? Adalah perbuatan kita. Dan dididik oleh Rasulullah, sholat bertakbir, kemudian rukuk sujud, baca Fatihah dan sebagainya adalah merupakan bukti bahwa itu adalah keberhasilan dakwah Rasulullah. Makanya
Hadis ini menyatakan bahwa bisa dikatakan hadis sebagai pedoman kalau itu disarankan pada Rasulullah. Dipertanggungjawabkan perbuatannya itu pada Rasulullah, tidak kepada orang lain. Artinya apa? Kita beribadah tidak dari sumber lain, tapi sumber dari Rasulullah. Puasa pun demikian. Kita berpuasa atas tunjuk Rasulullah. Bagaimana kita itu mengetahui batas-batas atau cara-cara kita berpuasa. Ketika kita melihat hilal, puasalah atau berbuka. Jadi kita ada pedoman-pedoman yang disandarkan pada Rasulullah. Orang puasa, bagaimana kita mulai puasa ketika sudah ada tanggal yang ketika bisa melihat ruya atau berdasarkan hisab. Jadi hadis-hadis yang muncul sampai hari ini itu adalah sudah tersandarkan, sudah direbahkan, dipertanggungjawabkannya kepada Rasulullah, tidak menyimpang. Jadi puasa tidak kok mulai jam 8, enggak, ada aturannya. Itu aturannya sudah di ACC Rasulullah. Bodoh pun demikian. Ketika sudah kita melihat hilal tanggal 1 Syawal misalnya dari ru'yah atau hisab, ya bodoh. Karena itu sudah ada pedoman yang dulunya jadi atur Rasulullah. Makanya yang kedua, jadi kita perlu tahu bahwa penyandaran atau hadis itu adalah kepada Rasulullah yang sudah dulu-dulunya diajarkan malaikat Jibril dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita tuh lantadilu, ojo nganti sesat, ojo nganti keliru, yo sesat dunia, sesat akhirat. Makanya taraktuk yang murahin yang itu adalah merupakan doktrin suatu pedoman. Ketika Rasulullah wafat, itu yang ditinggalkan. Supaya engko umat wi ojo nganti sasar perbuatan. Nah, wis hadis ada pedomannya ya sudah seperti itu. Hadis ibadah, hadis zakat. Seperti zakat, Rasulullah ajar zakat fitrah misalnya, atau zakat panen misalnya. Tidak ada aturannya. Kalau itu 5%, 10% tidak ada aturannya. Dan bahkan diwajibkan ketika kita itu habis panen zakat. Jadi kalau ada pengairannya itu 10 atau 5% sudah ada aturannya. Supaya apa? Nggak sesat kita itu besok dari kiamat. Ya. Karena ada di sana ada ayat yang menunjukkan bahwa orang yang bakhil nanti akan dituntut di sana. Jangan sampai orang mengatakan bakhil itu bagus. Ada hadis di sana, ada ayat di sana. Bahkan dinyatakan oleh Rasulullah barsyarullahu. Orang-orang bakhil sekarang tahu zakat itu adalah jelek, dicap oleh Allah melalui pernyataan ayat itu. Makanya hadis tentang masalah zakat, tentang masalah sholat itu sudah disadarkan kepada Rasulullah, sudah diatur Rasulullah. Artinya apa? Sebagai pertanggungjawaban kebenaran agar kita sasar, tidak sesat. Ketika kita itu diberi rezeki oleh Allah, diberi amr oleh Allah, namanya panen misalnya, agar nggak sesat panen kita itu, jadi berkah selama-lamanya. Walaupun kita itu di dunia kita itu kaya raya, tapi kita hendaknya sadar bahwa ini ada kekayaan, ini adalah ada titipan orang fakir, miskin yang berupa zakat. Agar besi itu tidak yabkhaluna, bahkan Allah sampai mengancam bahwa harta benda yang tidak dizakati, tidak bersedekah akan dikalungkan kepada mereka. Ada yang mengatakan berupa ular, ada yang berupa beban. Sampai seperti itu Rasulullah mendoktrin, mengajarkan kepada umatnya agar jangan sampai besok itu sasar. Jangan ngabut no Rasulullah ndak kon. Dudunya wis iki pendidikan diberi
suatu pedoman bahwa kalau kita habis panen harus zakat, ya zakat. Jangan sampai di sana nanti malu-maluin Rasulullah. Karena kita sebagai bukti. Jadi kita itu, perbuatan kita itu jadi bukti keberhasilan Rasulullah di hadapan Allah. Mana buktinya? Kamu itu mengajari orang-orang undaan tentang masalah zakat. Ada nggak orang undaan itu yang zakat habis panen? Ternyata ada. Di daerah kita habis panen langsung zakat, keluar 5%, 10%. Ini sebagai bukti Rasulullah. Kalau seperti ini berarti Rasulullah berhasil dan kaumnya umat itu tidak akan sasar. Artinya itu adalah jalan yang lurus, lalu sirotol mustaqim. Kemudian berikutnya bahwa sesuatu yang disarankan pada Nabi Muhammad SAW adalah mencakup perbuatan, perkataan, bertujuan, perangai dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa contoh atau satulah minimal contoh yang muncul. Rasulullah menyampaikan sebuah perkataan, innamal a'malu binniyati. Itu ada terusnya. Wa innama yuriman nawa. Jadi a'malu binniyati itu ada terusnya. Wa innama yuriman nawa. Sesungguhnya atau segala amal perbuatan itu adalah sesuai dengan niatnya. Rasulullah mengatakan seperti itu. Sejak Rasulullah mendapat amanat kepada umatnya untuk mendoktrin mengajari bahwa kabeh ngamal kuwi minangka delok niat. Jadi kalau amal itu niatnya bagus, ya bagus. Kalau niatnya jelek, ya hasilnya akan membawa bahaya. Makanya kita umat Islam sampai sekarang alhamdulillah kita diberi ajaran oleh Rasulullah. Kalau kita amal apa saja, niati agar kamu itu memperoleh apa yang kamu laksanakan sesuai dengan niatnya. Jadi tiap-tiap orang itu akan menuai, memperoleh apa diniatkannya itu. Kalau kita sekolah niatnya sudah bagus, mencari ilmu yang bagus, ilmu yang menjadi petunjuk kita, ya itu yang kita akan nanti kita guna dan kita ambil. Makanya anak-anak sekalian, ketika kita sudah menerima dari Rasulullah dawuh innamal a'malu binniyati, kita benahi. Karena kita tuh niat sekolah, maka kita niati dengan baik, patuhi aturan-aturan yang ada, taatilah dawuh-dawuh para guru-guru kita. Apa mereka yang sampaikan, apa yang mereka menjadi pedoman, tolong dipakai, tolong diamalkan. Jadi ketika nanti kalian sudah sampai kepada batas terakhir atau selesai atau tamat, kalian sudah menjadi suatu konsep pribadi, sudah menjadi akhlakul karimah. Ini guru fikih misalnya memberikan doktrin pelajaran, kamu harus sholat, maka tiap hari kamu laksanakan, insya Allah besok sudah selesai, akan menjadi orang-orang yang solid, kelompok orang yang ahli sholat. Jadi sekalian, pada waktu sudah selesai, kita selesai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.